saatnya kami mau mendengarkan firman-Mu. Kami sungguh percaya bahwa firman-Mu itulah yang bisa memulihkan dan bisa menyembuhkan segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kami. Kami siapkan hati kami yang terbaik. Engkaulah yang ditinggikan dan dimuliakan sampai selama-lamanya sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kami. Roh Kudus, Engkau Guru Agung, Engkau kebenaran. Pada saat firman-Mu disampaikan, maka pengertian turun atas kami. Amin. Dan dimampukan untuk melakukan firman. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba-Mu berdoa dan bersyukur. Amin. Kita lihat sama-sama di dalam 1 Petrus 1 ayat yang ke-14. 1 Petrus 1 ayat yang ke-14. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Jadi, saudara dan saya percaya bahwa kita adalah anak-anak Allah. Amin. Amin. Iya. Tuhan berkata kita harus taat dan jangan menuruti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohan. Gitu. Nah, ini saatnya kita mau belajar untuk ada satu kata yang saya mengucapkan, yaitu belajar untuk mengkhianati diri sendiri. Mungkin jarang sekali kita mengkhianati diri sendiri. Maksudnya begini, kalau ya manusia kita ini, daging ini biasanya menuntut atau mau diikuti akan kemauannya, beranikah kita berkata tidak? Nah, itu penting. Bisa ngerti sampai di sini ya? Iya. Nah, ini namanya kalau bisa kita mengkhianati akan diri sendiri. Nah, mungkin dulu kita suka mengkhianati orang, kan begitu. Nah, sekarang kita belajar untuk mau mengkhianati diri sendiri dengan cara jangan mengikuti segala hal yang manusia kita minta yang bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan. Nah, itu. Nah, kita mau belajar setiap hari bagaimana kita bisa mengkhianati akan diri kita sendiri. Gitu. Biasanya kan kita ngikutin aja. Maunya begini, kita udah tahu kebenaran, tapi kita tetap melakukannya. Maka kita menyakiti akan hati Tuhan. Sebab Dia berkata di sini, hiduplah sebagai anak-anak yang taat. Dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohan. Jadi, kalau kita menuruti akan hawa nafsu kita, berarti kita orang bodoh gitu. Nah, beda saudara, ya beda. Orang dunia bilang orang bodoh itu gak punya sekolah, ya. Tapi nyatanya ada orang gak punya sekolah jadi miliarder, kan begitu. Ada gak punya sekolah tapi dia punya properti yang luar biasa. Saya gak perlu sebut namanya. Sampai-sampai gak ada waktu untuk kencing, ya, di toilet karena sibuknya dia kencing di mobil. Ya, dalam cerita bukunya itu. Ya, tapi saudara, bagi Tuhan itu begini orang bodoh. Kalau dia sudah tahu itu kebenaran, hatinya udah menekan bahwa ini nggak benar, tapi dia lakukan itu orang bodoh. Tapi bagi Tuhan orang pinter, kalau dia itu sudah melakukan kesalahan, lalu dia ditegur, ditekan oleh jiwanya, lalu dia berbalik kepada Tuhan, itu orang yang pintar. Gitu. Yes. Gitu. Amin. Jadi saudara, ini penting sekali. Ini penting sekali supaya kita sama-sama belajar mengkhianati akan diri kita. Mulai sekarang. Iya kan? Nah, mulai sekarang. Karena dulu kita suka mengkhianati ya akan Tuhan. Stop deh. Dengan jalan kita udah tahu kebenaran, ya kita melakukannya. Yang anehnya lagi dia pikir Tuhan itu buta gitu. Dia pikir Tuhan itu tuli, kan gitu Bobo. Iya kan? Patah atas. Lalu dia lakukan, saya juga begitu gitu. Iya kan? Bahkan saudara, aduh Tuhan itu nggak bisa dibohongi deh. Iya. Ya. Kadang-kadang bisa ngomong firman ya di muka orang, tapi masih ada dosa yang terselubung
yang tersembunyi dipikir Tuhan nggak tahu gitu. Padahal Tuhan tahu. Ya kan begitu. Nah, jadi mari sama-sama hari ini seulang-ulang kata ini nih. Ya, supaya menjadi daging ya di dalam hati kita. Ya, dalam pikiran kita, yaitu belajar hianati dirimu sendiri. Amin. Belajar. Karena kalau kita mengkhianati diri sendiri, ya, maka kita menyukakan hati Tuhan. Amin. Iya kan gitu. Kadang-kadang jiwa kita minta nih, lapar dia untuk melakukan sesuatu dosa favorit. Iya kan? Tapi kita berkata, enggak, aku nggak mau. Aku mau mengkhianatin kau, gitu. Aku nggak mau lagi ngikutin maumu, kan begitu. Saya yakin pasti kita akan hidupnya kudus hari lepas hari. Ada orang berkata gini, Pak, Kak, susah banget sih orang hidup kudus. Kudus itu kan dipisahkan dari dunia atau dipisahkan dari kelakuan-kelakuan manusia pada umumnya. Jadi kalau mau ekstrimnya begini saudara. Orang hidup kudus itu berarti gaya hidupnya harus bertolak belakang dengan hidup manusia pada umumnya. Itu. Tapi ini nggak bisa instan. Ini nggak bisa otomatis. Punya waktu. Waktunya panjang. Dan hebatnya Tuhan itu nggak menuntut kita. Dia nggak berkata, aku kasih waktu seminggu, kalau nggak berhenti, habis kamu. Enggak. Dia berikan kita waktu, kesempatan. Itu hebatnya. Nah sebab itu ada berkata, susah banget Pak, Kak, hidupnya benar. Saya bilangin, kalau sehari berat. Bagaimana kalau 6 jam? Masih berat. Mulai begini, hidupi kebenaran 1 jam 1 jam. Ya, 1 jam hidup benar sungguh-sungguh, pikiran benar, mulut dikontrol, tingkah laku harus kita jaga. 1 jam berikutnya lagi. Lama-kelamaan maka hidup itu akan jadi gaya hidup. Nah gitu loh. Tapi nggak gampang gitu. Iya, nggak gampang. Pasti orang jatuh dan bangun. Dan hebatnya Tuhan itu sungguh sangat mengerti gitu. Cuma kita ini yang nggak mau sabar. Ya, nah ayat berikutnya. Perhatikan 1 Petrus 1 ayat 15. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, di dalam seluruh hidupmu. Jadi memang saudara, mau hidup benar itu nggak gampang Pak Tatas, nggak gampang Pak. Karena seluruh hidup tuh. Iya. Jadi nggak separuh-separuh. Gembala senior saya mengatakan bahwa dia bilang begini. Kalau kita mau hidup benar, sekali benar. Yes. Kalau nggak mau hidup benar, sekali tidak. Gitu. Nggak bisa kita suam-suam kuku, nanti dimuntahkan. Ya kan, orang Manado bilang apa namanya? Ya, lau-lau gitu. Ya kan, nggak bisa. Amin. Saya yakin kalau saya tanya saudara begini, mau nggak doanya dijawab separuh? Pasti nggak mau. Ya. Nggak mau. Iya kan? Mau nggak suami Anda, istri Anda mencintaimu separuh? Separuh sama orang lain? Nggak mau. Iya kan? Tapi anehnya kita nggak mau lakukan kebenaran 100%. Padahal Tuhan itu nggak jahat. Tuhan nggak pernah jahat sama kita. Malah dia berikan kita waktu kok. Iya, kalau kita bilangin seminggu kita nggak mampu, dikasih seminggu lagi. Ya, 2 minggu nggak mampu, dikasih lagi waktu. Itu hebatnya. Makanya Tuhan berkata gini, siapa yang letih, lesu, yang berbeban berat, datang padaku, akan kuberi kelegaan. Waduh, luar biasa. Amin. Jadi ini yang paling indah kita bersama Tuhan. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Makanya ada di dalam 1 Tesalonika 4 ayat 7 berkata, ya, kita dipanggil untuk tidak lagi hidup dalam kecemaran, tapi kita dipanggil untuk hidup dalam kekudusan. Amin. Ayat 8 itu buat saya luar biasa. Dia berkata, kalau kita tidak mau berubah, kalau kita tidak mau berjuang hidup benar atau mengkhianati dirimu untuk hidup dalam kekudusan, maka engkau bukan menolak manusia, tapi engkau menolak Tuhan. Bayangin loh. Ibu Mar, kalau Ibu Mar nolak Tuhan gimana?
repot. Iya, repot. Iya. Coba kalau kita mau pergi ke satu kantor, ketemu pejabat, ya, harus melalui protokolnya, aturannya. Tiba-tiba kita udah sangat membutuhkan, tiba-tiba protokol berkata maaf, nggak bisa ditemui. Wah, sakit. Sakit. Iya kan? Jadi memang harus deh. Jadi memang di akhir zaman ini, ya di masa pandemi ini kesempatan sebenarnya untuk kita membenahi diri sebenarnya. Ini kesempatan. Karena kita nggak mengerti kesusahan ke depan. Karena Alkitab bilang kan, dunia ini kan semakin jahat. Artinya semakin ada masalah, ada proses, ada pergumulan, ada bencana gitu. Nah, kita bersyukur ini, corona ini tidak se-ekstrim dengan virus-virus yang terjadi di negara-negara yang lain begitu. Ya, ini pun Indonesia kaget sebenarnya karena baru pertama kali, tetapi kita bersyukur karena anugerah Tuhan kita masih ada sampai sekarang. Ya, banyak dalam keluarga yang dipanggil pulang, bukan berarti Tuhan jahat gitu. Tuhan mengasihi dia. Saya yakin orang-orang yang hidup dalam kebenaran, hidup dalam kesalehan, sekarang dia bersama dengan Tuhan Yesus di sana. Amin. Ya, bukan berarti kena virus ini dia udah pulang duluan. Gimana ya? Enggak, itu urusan Tuhan gitu. Artinya mereka mungkin sudah selesai tugasnya, dan pada saat mereka mengalami penderitaan itu mereka siap. Nah, kita sekarang yang ada nih, apa kita siap nggak? Kan begitu ceritanya ya. Jadi mari sama-sama, siapa yang panggil kita, yaitu kudus. Jadi kita juga harus kudus. Nah, ayat yang ke-16. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Nah, saudara. Ayat 16. Ya, dari 1 Petrus 1. Nah, saya bayangkan begini ya. Saya kadang-kadang tutup mata gini, saya bayangkan gini. Saya tadi malam itu jujur tidur jam 1:15. Saya nutup mata, merenung, siapin akan renungan ini. Ya, saya berkata, waduh, kalau orang itu nggak hidupnya benar, nggak bisa ketemu Tuhan itu. Tapi masih diberi kesempatan. Waduh, saya bayangkan, saya nggak bisa membayangkan betapa sungguh sangat baiknya Tuhan memberikan kesempatan demi kesempatan. Contoh gini ya, ini kan Bapa kudus. Alkitab mengatakan barang siapa yang percaya kepada Yesus Kristus dan menerimanya sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam hatinya dan mengakuinya dengan tindakan melakukan kebenaran, salah satunya baptis, ya, air sesuai dengan kebenaran Alkitab. Nah, apa yang terjadi? Bayangin aja, kita sebenarnya ini orang yang belum layak, menyebut Bapa saja nggak layak. Tapi karena Yesus, ketaatan Yesus di atas kayu salib nih, ketaatannya yang membuat kita ibaratkan Yesus membawa, Bapa, ini Yosua Bapak, aku bawa kepadamu. Iya kan gitu. Ini Popo, aku bawa padamu. Padahal Yosua sama Popo belum layak ketemu dan diterima oleh Bapa di surga karena kekudusannya. Tapi karena Yesus yang taat, Yesus yang mati di atas kayu salib, ya, itu sebagai perantara kita. Makanya kita masuk dalam sekolah pendidikan. Alkitab berkata, kita apa? Kita dididik, kita diproses. Alkitab mengatakan dalam Yohanes 17 ayat 17, kuduskanlah mereka, ya, sebab firman-Mu adalah kebenaran. Jadi makanya bilang apa? Pada saat kita mau, ya, terus hidup dalam kebenaran, di situ kita tuh dikuduskan tuh. Dikuduskan. Makanya, ya, firman itu yang sanggup menguduskan kita. Bukan karena pelayanan kita banyak, ya toh.
Bukan karena doa kita banyak. Itu bagus, pelayanan banyak, bagus, puji Tuhan. Doa banyak, puji Tuhan. Bangunnya jam 4 pagi, jam 3 pagi. Puji Tuhan kalau bisa lebih dini hari. Jam 2, itu luar biasa. Tapi percuma kalau nggak tinggal dalam firman. Pasti hidupnya nggak benar. Karena tinggal dalam firman, baru kita bisa dikuduskan. Baru kita bisa dibenarkan. Gitu. Amin. Iya. Nggak bisa. Karena jelas mengatakan di situ, kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Berarti kita harus ada di dalam firman. Iya. Makanya berkata, engkau ada di dalam aku ada di dalam engkau. Gitu. Kalau nggak bisa. Makanya ada orang tuh pintar banget ngomong, tapi kelakuannya buset deh. Iya kan? Habis gitu. Kacau. Iya kan gitu. Apalagi kadang-kadang kan orang berkata, ya ke gereja dong. Jangan lihat Tuhan, tapi lihat siapa? Lihat setan. Iya kan? Ya kan pasti orang lihat Tuhan dalam kehidupan anak-anak Allah. Kita gitu. Memang susah loh mau masuk surga, susah. Tapi yang enaknya ada manual booknya. Ada kebenaran firman. Jadi kalau Anda misalnya handphone Anda rusak, selalu beli handphone. Kalau beli handphone pasti di dalam ada manual book untuk bagaimana mengoperasikannya. Makanya tukang-tukang handphone servis itu bagaimana dia pinter, dia baca manual book. Dia kuasai merek Samsung, ya iPhone dan sebagainya. Kalau dia nggak belajar dia nggak tahu. Nah kalau kita mau masuk surga dan ingin terus ada dalam hadirat Tuhan, apa yang terjadi, saudara? Ya, harus ada dalam firman Tuhan. Nah, ada satu kesaksian saya. Waktu saya pulang pelayanan nih pagi-pagi, saya nggak mengerti kok. Saya itu digerakkan Tuhan biasanya naik taksi, ya dari airport naik, ya khusus kendaraan yang dari airport ke Pondok Indah, ya. Lalu dari Pondok Indah saya biasa naik taksi pulang. Tapi kali ini kok saya kepengen naik mikrolet gitu. Ya kendaraan umum. Nah, saya cukup jalan lumayan jauh. Ya bawa ransel, ya. Lalu saya bawa tas kecil. Di situ ada peralatan handphone dan lain-lain. Nah, saudara, saya pikir angkot ini udah penuh. Kira-kira ada 4 orang di situ. Nah, saya naik, kok aneh. Orang di ujung situ dia pepet saya ke tengah, yang satu pepet saya. Jadi ada 2 orang nih. Nah, setelah itu yang 2 orang turun. Banyak penumpang yang lain naik. Tapi yang satunya naik lagi di muka saya. Nah, bayangin saudara. Tiba-tiba jalan, ya mobil ini, tangan 2 orang ini, saudara, itu masuk di mulai badan saya nih. Tapi anehnya saya lihat dia mulai bergerak. Nah, orang di muka saya itu dibilang apa? Bapak lihat saya. Saya bilang untuk apa? Setelah saya lihat dia dibilang mana tangannya Bapak. Nggak sopan, dia tarik tangan saya. Dia mau hipnotis saya. Saudara tahu nggak? Kalau kita dalam hadirat Tuhan nggak akan bisa kena hipnotis. Itu jelas itu. Biasanya di pundak begini apa nggak akan bisa. Nah saudara, tiba-tiba udah berjalan, dia pegang satu tangan saya bahasa roh dalam hati saya. Saya bilang darah Yesus yang berkuasa, darah Yesus yang berkuasa. Dia pegang lagi tangan saya. Nah itu kan nggak bersuara saya. Tiba-tiba saya lihat sudah mukanya merah, mata merah, lalu saya katakan begini, darah Yesus. Ya. Kalian mau apa? Jadi sopir itu dia diam, dia tahu bahwa ini orang jahat. Semua penumpang kan cuek, nggak mau ada urusan gitu. Tiba-tiba saudara, dia kaget. Yang tangan 2 orang ini dia lepas, dia pukul mobil itu dari dalam. Stop turun. Dia turun, dia liatin saya, baru dia tunjukin begini. Lo bayangin. Kalau kita dalam hadirat Tuhan dan hidup dalam kekudusan, perlindungan Tuhan itu luar biasa. Dunia ini jahat sekali. Amin.
Nah sebab itu kita perlu dalam hadirat Tuhan. Dengan cara apa? Bukan nyanyi-nyanyi, tapi bagaimana kita hidup benar. Di situ tuh terus tuh continue konsisten terus. Kita mau hidup dalam kebenaran. Amin. Iya. Satu ayat lagi baru kita selesai, ya. Ayat 17. Dan jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang menurut perbuatannya, maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Jadi yuk, mari sama-sama tiap hari, ya saudara, jangan takut ya dengan hal-hal yang dunia ini kan akan berakhir. Ya, kita pun nanti akan pulang, kita nggak mengerti. Karena hidup ini kan merosot nih. Tidak ada kehidupan yang naik gitu. Minggu kemarin saya pernah ngomong bahwa kalau Anda punya uang 1 juta, ya hari ini mungkin ya 6 tahun, 10 tahun ke depan, itu nilai duitnya tetap sama, tapi nilai jualnya itu turun. Ya gitu. Begitu juga umur. Ya, umur saya sekarang mungkin masih kuat, tapi udah 60, 70 pasti merosot tuh. Iya kan? Tapi di dalam Tuhan nggak ada merosot, pasti naik. Amin. Ya. Artinya anugerahnya, kemurahannya itu naik. Asalkan kita padukan hidup kita dalam kebenaran. Amin. Ya, mari sama-sama saudara bayangkan aja. Ya, jadi kita ini lagi masuk dalam sekolah. Makanya kalau ada masalah terjadi dalam hidup kita, itu berarti kita lagi disekolahkan. Ya, jangan selalu berkata, wah ini dosa lagi nih saya nih. Apalagi nih, kutuk apalagi. Jangan, kita udah beresin kok. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Oleh darahnya yang kudus, oleh firman-Nya setiap hari kita hidupi. Jadi jangan terintimidasi. Udah, lihat akan kebenaran firman Allah. Fokus ke situ dan kita tahu bahwa hari-hari ini kita lagi dalam proses didikan Tuhan supaya genaplah ya Tuhan kita ya adalah yang sulung, kita semua ini adalah ya anak-anak Allah gitu ya, yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Nah sebab itu saudara paksakan diri ya. Ya, saya mau ulangi lagi sekali, belajar hianati dirimu setiap hari. Amin. Belajar hianati dirimu setiap hari. Udah pasti berhenti deh buat dosa. Pasti berhenti. Tiba-tiba ya, kita ini mau bandel lagi, udah hianati aja. Udah. Sukakan hati Tuhan. Cukup kita mengkhianati Tuhan. Hari ini kita mau belajar. Ini kalau Anda mau menulis supaya saudara ingat akan khotbah ini, renungan pagi ini, tulis di situ tuh, hianati dirimu sendiri. Udah. Supaya tahu. Amin. Iya gitu. Ya misalnya saya ini kan aduh, masih harus taruh popo apa pisau di leher, masih suka makan yang kadang-kadang ya umur seperti ini sudah bertentangan sebenarnya. Tapi kadang-kadang lewat juga. Jadi kadang-kadang aduh harus hianati nih. Istri saya bikin kue enak sekali ya, kesukaan saya. Saya belajar tadi malam sampai jam 1. Saya balik ke meja, rasanya pengen ambil 5 biji mau makan gak jadi. Iya, karena hari ini mengkhianati diri jadi gak jadi gitu. Iya gitu. Padahal enak banget bikin lagi teh panas, ya kan? Yang tawar dengan kue. Saya nggak sebut-sebut namanya, tapi maknyus enak. Kue apa sih? Iya kan? Coba lagi, Mbak. Iya. Oke. Amin. Nah kita belajar, yuk sama-sama katakan, aku belajar. Aku belajar. Mau mengkhianati diriku sendiri. Mulai hari ini. Tolong saya Roh Kudus. Biar aku lebih kudus dan berkenan kepadamu. Amin. Nah seperti itu kita belajar. Saya pun aduh saudara, tiap hari bobo, rasa cuma mau nangis saja. Tuhan, aku mau hidup benar. Aku mau hidup benar. Aku mau hidup benar. Iya. Jangan nanti saya yang sampaikan akan firman, orang banyak diberkati dan orang itu mau hidup benar. Nah saya main-main. Iya, saya nanti di neraka jadinya. Iya kan? Nah, saya cukup lama bobo menjual diri sama Tuhan. Menjual diri sama dunia. Aku udah cukup. Aku mau Tuhan tolong. Berikan saya kemampuan untuk terus mau ya hidup dalam kesucian. Maksakan diri sungguh-sungguh. Amin. Iya kan? Amin.
Oke, yuk kita berdoa ya. Ingat baik-baik, mengkhianati diri sendiri. Bapakku, kami mau ngangkat satu pujian. Terima kasih atas kehadiranmu bersama kami. Terima kasih. Saya hidup kudus tak bercela, takkan lagi dalam percintaan dunia. Ajarku berpikir seperti dirimu, bawaku Tuhan dalam perjuanganmu. Terus kita berjuang. Ku bersedia hidup kudus tak bercela, takkan lagi dalam percintaan dunia. Ajarku berpikir seperti dirimu, bawaku Tuhan dalam perjuanganmu. Mari kita berdoa sama-sama. Makasih Tuhan. Mari saudara, berdoa pribadi-pribadi. Terima kasih. Apa yang saudara ucapkan itu Tuhan pasti dengar. Terima kasih Yesus. Kalau saudara mendengarkan akan firman ini, saudara berdoa. Haleluya. Ngomong sama Bapa di surga. Haleluya. Supaya kita mulai belajar untuk mengkhianati diri sendiri. Cukup kita mengkhianati Tuhan. Ya Tuhan. Dia sungguh sangat baik. Oh Tuhan. Sungguh sangat baik. Dia rela mati di atas kayu salib. Oh Tuhan. Terima kasih. Dan penderitaannya tidak bisa dikatakan dengan kata-kata sungguh sangat menderita. Karena segala dosa, segala kutuk, segala penyakit, segala masalah, semuanya sudah diselesaikan di atas kayu salib. Amin. Terima kasih Oh Bunda. haleluya. Engkau dengar doa kami Bapa di surga. Terima kasih Tuhan. Kami sungguh percaya bahwa biar hari ini Engkau telah memanggil kami, Ya Tuhan. dan kami mau datang kepadamu tersungkur, jujur, merendahkan diri dan berkata, ampuni kami, Hidup kami. ampuni kami. Cukup, sudah. Kami mau punya ketegasan dalam hidup kami untuk mengkhianati diri kami sendiri. Ya Tuhan. Supaya hari lepas hari kami lebih kudus dan benar di hadapan. Terima kasih Bapak. Mari angkat tangan kita sama-sama. Terima berkat dari Allah Bapa di surga, cinta dan kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus, pertolongan daripada Allah Roh Kudus, dan persekutuan dengan Allah Roh Kudus selalu senantiasa memberikan kekuatan bagi kita. Amin. Di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah diberkati dan terus mau berjuang hidup dalam kebenaran, sama-sama kita katakan amin.